Aku selama kita podcast mistis ini Kenapa? apapun jadi jadi kayak parnoan kenapa ya? Ya, kan mindset Anda, Pak. Iya, Eh, jadi merubah seolah-olah dunia aku nih horor aja, padahal biasa aja sebelumnya. jangan di-mindsetin. Jadi jangan dipikirin dalam artian ya seperti yang tagline-nya ya, boleh percaya tapi jangan diimanin lah Iya, gitu. kerja biasanya masuk malam kan, biasanya biasa aja ya kan, ada suara apaan nggak urus. Sekarang ada suara, wadaw. Ya Langsung biasa-biasa mikir gitu apa-apa. lah. Mikirnya pasti yang ada apa-apa parno. Makanya dari awal episode pertama saya bilang saya mau coba ngerubah mindset yang mana kalau orang udah ngerasa takut harus bisa berpikir lebih positif. Itu yang susah sebenarnya. Betul. Itu yang sulit banget. Ya, Oke, balik lagi di lagi jauh podcast. siapa tahu ada hikmahnya. Ya, siapa tahu ada hikmahnya atau semoga ada hikmahnya ya kan. Iya. Dari bincang-bincang misteri awalnya cuman hal-hal biasa ya kan. Mm-mm. Jadinya luar biasa, pengalaman udah berubah Pak ya. Iya. Padahal cuman ngobrol ya, awalnya cuman ngobrol. ngobrol-ngobrol cuman aja padahal. Tapi berubah drastis gitu ya. Merubah dunia Anda, Pak. Iya. Iya. Setiap pulang, waduh ada apa nih di rumah ya kan? Podcast ini kayak si dia berarti, Pak. Merubah hidup Anda. Waduh. Jadi lebih peka. Nah, iya itu ya. Tapi ngomong ada suara cewek di sini, Pak. Nah, Iya itu kan? dia. Boleh, Aduh. boleh dong kita tahu ya kan. Siapa namanya, Mbak? Lina. Lina. Lin. Kenapa Lina. kita Kali ini kita bareng sama Mbak Lina nih. Yang deket lagi mic. episode sebelumnya kan sama Mbak Rita. Iya. Itu keluarga kan? Iya, keluargaan sepupu saya. Sepupu. Mm-mm. Oke, saya pikir nggak diakui sepupunya. Aduh. Sama tinggalnya juga di ini di Sepaku ya, Sepaku Semoy. Semoy. Itu Mbah Oh itu Mbak, tapi Mm-mm. aslinya domisili di Balikpapan. lahir besar Balikpapan Iya. atau Lahir bagaimana? besar Lahir Balik- besar Balikpapan. Mm-mm. Oh, berarti memang Rita memang yang asli dari sana ya. Perantau. Iya, tapi sekarang jangan diolok Pak. Mau ibu kota. Oh, Kita iya. ini udah nggak ada apa-apanya Pak. Kita ini kampung kota. jadi Iya, kita nggak di ada kampung apa-apanya. Pak. Oke, buat Lina, sahabat ada ceritanya bisa langsung diceritakan. Ente tuh the point banget ya. Karena memang Iya. utama kita di sini, Ente Pak. nggak bisa basa-basi gitu ya sama perempuan gitu, udah nggak bisa basa-basi gitu ya. Nggak Anu, ada apakah dulu gitu ya kan. Sudah kapok Pak basa-basi, Pak. Masih Curhat, baper. curhat. Iya. Oke, langsung aja ke ceritanya seperti apa. Dulu waktu SD tuh punya kelambu tua banget, dan itu tiba-tiba dipasang. Alasannya mama pasti bilang karena ada banyak nyamuk. Ya udah dipasang aja. Terus nggak lama malam hari itu juga sekitar jam 12-an itu ngerasa ada yang nindih, dan aku ngelihat sendiri itu sosoknya gede banget. Terus dia dengan santainya malah ketawa-ketawa kayak nggak ada dosa sama sekali. Aku nggak mau pegang tangan adikku di sebelah, itu nggak bisa gerak sama sekali. Terus bacain ayat-ayat juga, ayat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq, itu nggak mempan. Terus terakhir ayat kursi, baru dia hilang. Habis dia hilang, aku keluar dari kelambu itu. Aku ngomong sama mamaku yang kebetulan belum tidur. Aku ngomong, "Mah, tadi ada yang nindih, badannya tuh gede banget." Dan mama pasti bilangnya itu cuman mimpi, nggak betulan. Habis itu bilang mama, balik aja udah tidur, besok sekolah. Pas balik tidur, kenapa rasanya itu kayak ada yang mental, ada yang keluar dari kelambu. Terus aku kayak terdiam gitu. Terus mikir, ini apa kok gede banget. Baru mikirnya, ya udahlah, mungkin memang cuman perasaanku aja. Terus masuk kelambu, balik lagi tidur. Habis itu udah gak ada anu lagi. Itu kejadiannya di mana, Mbak? Di rumah yang lama. Di? Dalam kamar. Alamat. Ah, Betul dong, Pak. Di kamar. Tadi Iya, kan Pak. cerita di kamar. masih nanya di mana? Iya, saya yang salah sepertinya ya. Aduh.
Gitu ya. Gunung Iya. Sari. Oh, daerah Gunung Sari. Mm-mm. Oke, daerah Gunung Sari. Tapi memang sebelumnya belum belum udah pernah punya pengalaman seperti ketindihan gitu, Mbak, sebelumnya. Sebelumnya udah pernah nggak punya pengalaman? Baru yang itu. Baru yang itu first time gitu ya. Pertama time. kali yang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa baca doa, Nggak bisa sama nggak sekali. bisa bergerak ya. Sleep paralysis ya kalau biasa Iya, kita. seperti yang kita bahas kemarin Seperti ya. bahas kemarin, sleep paralysis mungkin ya banyak faktor sih ya, kayak model mungkin kelelahan gitu ya. Tapi efek dari itu apa, Mbak, sampai saat ini? Trauma aja sih, lebih ke trauma yang mikirnya sampai sekarang sih masih mikir itu beneran nyata badannya memang begitu atau cuman imajinasiku aja. Bisa dijelasin badannya, Mbak? Tinggi, besar, pokok gendut banget, dan dia dengan posisi ketawa, mukanya itu jelas banget, kepalanya botak. Wow, tinggi besar, gendut, ketawa, kepalanya botak. Untung saya enggak botak, Pak. Saya sudah tahu di pikiran Bapak ya kan, dari ke saya. Nyaris, Pak. Ya, Hampir harus. mirip sih, Pak. Ciri-cirinya nyaris hampir mirip, Pak. Mm-mm. Kalau ada tambah bewok dikit aja, Pak. Aduh. Nyaris mirip sama Anda, Pak. Jadi yang di Gunung Sari ya. Setelah itu mungkin ada pengalaman lagi yang lain. Setelah mungkin ada perubahan dari pertama kali merasa ketindihan, terus impactnya ke masa kini tuh apa gitu ya. Mungkin makin bisa ngerasa, makin apa gitu. Makin bisa ngerasa sih habis dari kejadian itu. Habis kejadian itu nggak lama adik aku keteguran. Awalnya malam itu 11:30 dia nangis teriak-teriak minta gado-gado. Orang mana kan yang jual gado-gado 11:30? Pasti nggak ada kan. Terus kebetulan juga aku lihat di ujung kasur itu ada perempuan dengan posisi dia tuh duduk kayak ngulek gitu. Terus aku mikirnya, ini cewek ada apa di situ? Kenapa? Tapi kembali lagi kayak orang masih ngantuk kan pasti cuman imajinasi. Cuman aku ngerasanya itu beda, itu bener-bener real. Terus besoknya om aku datang ngobatin adek, bilangnya memang ada yang ikut perempuan minta gado-gado. Tapi aku nggak ngomong kan, oh berarti itu yang tadi malam aku lihat itu ceweknya. Cuman dalam hati aja. Soalnya selama ini kalau cerita ke mama nggak pernah ditanggapin serius, pasti bilangnya cuman imajinasi segala macem. Jadi rasanya kalau mau cerita kayak malas gitu. Tapi ke paman yang ngobatin cerita nggak? Paman cerita, Terus apa kata paman? katanya memang ada, memang ikut, cuman nggak tahu dari mana. Paman nggak nanya kok bisa mbaknya yang bisa ngelihat gitu? Sebenarnya awal-awal itu sih paman nggak ngomong, baru ngomong akhir-akhir ini aja. Kalau misalnya emang aku bisa tahu, bisa ngerti, cuman nggak yang tiap hari ngelihat, nggak secara nggak sengaja ngelihat, atau memang merekanya yang nampakin. Oh begitu. Jadi secara tidak sadar gitu ya, kayak model terlintas saja tiba-tiba lewat sekelibet gitu, Iya. tiba-tiba, atau mungkin dari makhluknya sendiri yang kasih nampak gitu ya. Yang ngasih tahu bahwa dia ada di situ kali ya kan. Salam perkenalan. Oh iya. Tapi bagusnya dari mamanya sih selalu ngajarin positive thinking gitu ya kan. Jangan anggap semua itu. Ya bisa dibilang seperti itu sih untuk positive thinking. Tapi kan terkadang imbas dari apa yang si mbaknya ini bertanya ke orang tuanya, mungkin nantinya jadi yang kayak nggak dipeduliin gitu. Mungkin dia ngerasa sendiri nggak nyaman. Betul. Pastinya ya, Mbak ya, benar ya Iya. Mbak ya, nggak nyaman ya dengan yang apa yang udah pertama kali kejadian gitu kan. Terus kedua kalinya kejadian pun itu udah saya yakin sih udah pastinya udah ngerasa nggak nyaman gitu ya kan. Mau cerita tapi kok kayak nggak ditanggapin tuh gimana ya rasanya. Sakit banget. Jadi tapi makin lama makin kesini apa Mas Wi bisa ngerasa? Masih makin makin jelas. Terus juga kejadian berapa hari yang lalu di dalam gudang itu tiba-tiba ngelihat kaki melayang dengan posisi aku di dalam gudang sendirian. Gudang pekerjaan gitu. Iya, aku kerja di gudang di salah satu bengkel yang di Balikpapan. Itu tiba-tiba ngelihat kayak
kaki itu melayang, padahal itu posisi di antara tangga-tangga, kan nggak masuk akal kan tiba-tiba ada kaki melayang. Tapi aku mikirnya oh mungkin memang sengaja atau gimana kan nggak ngerti. Terus tadi pagi juga ngeliat lagi di dapur rumah itu pas di belakang mama, terus nggak sengaja ngomong ke mama, mah belakang mama ada yang ada yang kaki ngelewat, mungkin si gembul, si kucing. Nggak mungkin lama, masa iya gembul sampai segede itu. Mhm. Jadi abis dari situ jadi kayak memang mungkin memang mau ngikut atau gimana, ya udahlah biarin aja, kan biasa memang juga kayak gitu kan merekanya. Nggak pernah kepengen untuk diobati atau Kalau kata om biarpun diobati bakal tetap bakal tetap kebuka, ada turunan? sepertinya iya. Dan pasti kalau turunan itu bukan dari mamanya, karena mamanya tidak percaya seperti itu. Betul Pak. Sangat Sama kayak mama bertolak saya Pak. belakang gitu Pak. Kayak Bertolak mama saya. belakang. Cuman Bertolak mamanya belakang. seperti itu tetap ngasih tanya positif tinggi saya. Kalau mama saya langsung diruqyah Pak. Ya mungkin jalan satu-satunya dianggap mungkin apa ya, jadinya paranoid gitu, ngelihat hal-hal yang nggak masuk di akal gitu ya. Betul. Tapi yang dilihat kaki itu hanya kaki saja. Hanya kaki saja, Selama ini hanya kaki saja. Tidak ada badannya atau apa. nggak ada badannya. Kok Serem dari juga, Pak. pinggul ke bawah, dan itu posisi kakinya Oh tuh dari pucat. pinggul ke bawah. Mm-mm. Kira aku cuman dari pergelangan kaki ke bawah Pak. Lucu. Iya, pinggul ke bawah ya. Terus perkenalannya juga dengan yang sosoknya sih rada serem ya. Iya Pak. Perkenalannya sosoknya dengan sosok-sosok yang rada serem. Pertanyaan saya sih, pernah komunikasi nggak? Kalau komunikasi enggak, paling ngebatin sendiri, terserah kamu mau ngapain, aku nggak peduli, yang penting aku nggak ganggu kamu, itu udah cukup buat aku. Gimana tuh Pak? Aku agak serem juga ya. Terus yang tahu selain paman, selain teman-teman mungkin ada lagi orang yang tahu? Kalau temen sih ada, terus juga dulu waktu di sekolah sempat ada temen yang keteguran. Kan setiap hari Jumat kita pasti ada ngadain tadarus sama-sama. Itu dari pagi udah ngeliat ini teman kok beda, kenapa? Cuman saya mikirnya mungkin dia kecapean atau gimana. Terus dia minta urut, sama biasa temen juga ngurut kan, mungkin masuk angin. Tapi abis dari selesai tadarus kok mukanya tambah pucat. Terus emang ada temen yang deket banget sama aku bilang, coba minta tolong si Lina yang lihat pas ku bacain ayat kursi dia ngerasa panas. Tapi aku nggak tanya kan kenapa, dari mana. Habis itu aku bacain ayat kursi terus dia lama-lama enteng. Pas sudah sampai rumah dia baru cerita, Gal, aku tadi ternyata keteguran. Aku sebenarnya mau negur kamu kayak gitu, cuman takut kamunya nggak percaya. Habis itu dia ngomong, aku tuh kemarin main di dekat pohon beringin, Gal. Loh, kenapa kamu kurang kerjaan juga, ngapain main di situ? Udah tahu di situ tempatnya banyak, nggak tahu tiba-tiba aja pengen ke situ. Ya udah, lain kali jangan ke situ lagi daripada kamu kena lagi. Jadi sempat bantu ngobatin juga ya, gitu ya. Tapi sebelumnya pernah nggak sih kayak dapat mimpi atau apa? Karena kan mungkin hal-hal kayak gitu ada yang dia ketemu langsung, nggak bisa ngasih lihat, tapi dia bisa ngasih taunya dalam mimpi. Itu pernah nggak sih? Banyak, dan itu sering. Di mimpi sering? Di mimpi sering. Bisa berkomunikasi di mimpi? Enggak, cuman tahu dia maunya apa, ngerti, tapi nggak bisa komunikasi. Gitu. Udah bisa berkomunikasi maksudnya dia diam aja, sama-sama diam atau gimana? Sama-sama diem, Sama-sama diam masih. tapi ngerti dia maunya gimana. Oh gitu. Dari semua mimpi pernah ada yang ngutarain pengen ngikut nggak? Enggak sih, kalaupun mereka memang mau ngikut pasti agak lama gitu baru hilang. Dan itu mimpinya berbeda-beda wujudnya? Kalau misalnya wujud sih tetap jadi dia sendiri, nggak berubah-berubah, cuman
tempat-tempatnya dia nunjukin kayak aku di sini nih, aku di tempat ini nih, aku pernah ke sini. Dia lebih kayak gitu. Oke. Tapi dengan orang yang sama berarti yang masukin ke mimpi. Iya, dengan orang yang sama. Yang pertama kali ketemu atau yang kedua kalinya? Yang kedua kan tadi ada cewek, yang pertama ada cowok gendut, tinggi, besar. Kalau misalnya yang masuk ke dalam mimpi sih itu random, nggak Oh, random. kadang nggak sengaja papasan sama apa ngikut itu kebawa ke mimpi. Terus pernah juga beberapa bulan yang lalu aku sama calonku jalan-jalan ke lapangan Merdeka kan. Habis jalan-jalan ke lapangan Merdeka itu ngerasa memang kok kayaknya berat. Kenapa? Cuman aku mikirnya oh mungkin kecapean. Pas sudah sampai rumah itu posisi bertiga sama mama juga nonton TV. Terus tiba-tiba TV itu mati, remote itu jauh dari kita bertiga. Kan gak masuk di akal kan. Mama mikirnya mungkin itu memang channelnya yang lagi error atau televisinya yang lagi gimana-gimana. Tapi aku ngomongnya, mah kalau misalnya memang channelnya error, itu nggak mungkin tombol merah, nggak mungkin anunya warna merah kan. Terus pada ngeliat remote kan, habis itu nggak lama calonku ngerasa di belakang telinganya itu ditiup. Baru aku ngomong ya udah berarti memang ada yang mau ngikut. Enggak, selang malam sehari setelahnya dia ngomong kalau misalnya di dalam kosannya itu ada cewek yang ngikut. Baru tuh besoknya aku juga dimimpiin itu cewek memang rambutnya panjang, bajunya putih. Itu rasanya kayak mikir kamu mau ngapain sih ngikut sampai kemana-mana. Terus tapi kan nggak bisa komunikasi kan, jadi cuman ngebatin sendiri. Kalaupun emang mau nganu ya udah terserah kamu, tapi jangan sampai ngikut kemana-mana, soalnya kan ada orang yang nggak kuat badannya kan. Mikirnya sampai ke situ sih. Tapi pasangan ini tahu Mbak bisa Tahu dan nerima. Semenjak dia awal kenal aku kan nggak ngomong kalau misalnya emang tahu begituan. Baru tahu akhir-akhir ini. Terus jadi dia juga lagi jadi lebih peka. Kadang aku ngerasain, dia juga ngerasain. Cuman dia sama kayak mama yang mikirnya positif. Oke, berarti dia lebih ke apa ya? Lebih ke positifnya gitu ya. Berpikirnya biar kamu mungkin biar mbaknya juga nggak khawatir gitu ya, Iya. nggak takut yang berlebihan. Tapi sih untuk selama ini pernah nggak sih ngelihat sosok yang benar-benar membuat mbak itu takut setengah mati? Itu yang om-om yang gede itu aja. Satu om yang gede itu Iya. aja. Yang pertama kali Yang berarti. pertama kali. Wow. Tapi dengan ngelihat seperti itu, apa apa ya? Pernah nggak sih kayak mereka tuh berusaha masuk ke dalam tubuh kamu untuk menguasai tubuh kamu, ya istilahnya kayak kesurupan gitu? Pernah nggak sih? Kalau misalnya untuk kesurupan sendiri sih nggak pernah. Tapi kalau misalnya ketempelan itu baru awal-awal kerja. Jadi ceritanya pas awal masuk kerja itu karena kerjanya di dalam gudang dan gudangnya itu ada 3 lantai. Di lantai atas itu kan lampunya gelap. Kalaupun nyala itu pas mau cari barang aja. Terus pas turun, pas ngobrol-ngobrol di depan aku ngeliat kepala gudangku sama seniorku itu ngobrol berdua, tapi di tengahnya ada orang tinggi gede terus kayak ngeliatin ke aku. Tapi aku mikirnya kayak oh mungkin cuma perasaanku aja. Habis itu nggak lama selang di situ tiba-tiba ngerasa kakiku itu bengkok kayak udang. Habis bengkok kayak udang itu aku mikirnya masih salah tumpuan kan, atau salah jalan atau gimana. Tapi anehnya kan nggak ada jatuh, nggak ada apa, terus tiba-tiba kakinya bengkok, kan nggak masuk di akal. Iya. Terus itu dibawa ke tukang urut.
dibilang tukang urutnya, ini kalau diurut bakal patah. Kalau kamu mau, aku kasih makan minyak, tapi ada syaratnya kemarin itu harus tembus uang. Habis itu dikasih makan minyak, malamnya gak bisa tidur sama sekali, rasanya kretek 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 kayak tulang dibaikin. Dan itu aku manggil mama, kayak mama tuh tidurnya angker betul, nggak bisa diganggu sama sekali. Habis itu karena nggak kuat, besoknya langsung dibawa balik ke tukang urutnya itu kan, dibuka gipsnya, bilangnya ini udah nggak apa-apa. Terus sama anaknya tukang urut itu dilihat, bilangnya ada yang ngikut cewek. Terus aku mikir, ada yang ngikut cewek siapa? Baru tuh bilang tukang urutnya, sudah ambil air wudhu, terus kamu minum ini. Di Aku ambil air wudhu, memang agak berat kan. Terus habis itu aku minum, terus aku mau pulang, aku tanyain dulu, Mas, ini udah nggak ada yang ngikut kan? Karena memang sebelumnya nggak pernah sampai yang ketempelan sedekat itu. Kalaupun emang mereka ngikut, cuman lewat-lewat gitu aja terus masuk ke dalam mimpi. Habis dari situ pulang, terus malamnya pokok setiap mau ajan sama setengah 12 malam itu aku nangis kejer teriak yang bener-bener kayak orang kesurupan, tapi aku sadar itu bukan aku, tapi rasanya kayak nggak bisa, kenapa. Terus habis setiap nangis badanku lemas tidur. Habis itu setiap mau ajan begitu lagi, itu selang 3 harian. Habis nggak lama mama udah putus asa kan, kenapa kok ngerasa nggak beres. Dipanggil om yang kemarin ngobatin adik itu, bilang, om ini emang ada yang ngikut cewek. Loh, kemarin bilangnya udah pergi om. Kalau misal dia udah pergi, dia nggak bakal ngikut lagi. Masalah ini ngikut, nempel banget sama kamu. Ibaratnya 80% itu dia, kamu cuma 20% karena badanmu lagi ngedrop. Wah, udah mau nguasain. Mm-mm. Hampir mau menguasai ya berarti. Habis itu disuruh ngadep belakang, tutup mata, suruh baca ayat kursi, ayat Al-Fatihah, Anas, Al-Ikhlas. Terus om ngambil dari belakang itu rasanya enteng. Habis itu ceritaan kan. Terus gak lama aku ngerasa di pojokan sofaku itu ada orang yang tinggi besar banget. Terus aku ngomong sama om, ini di pojokan siapa? Kok ada yang ada yang ngikut? Apa bosnya si cewek ini atau gimana? Terus bilang, om, iya itu memang yang punya, kan yang ngedekatin kamu ini kan ku ambil, otomatis dia marah, merasa bawahannya diambil. Baru aku bilang, dia nggak ngeganggu kan? Kalau misalnya ngeganggu kan kita juga risih lama-lama. Habis itu bilang, om, gak apa-apa, dia cuman gak terima, dia ku ambil. Habis itu dia datang ke rumah itu sempat 3 harian, dan itu setiap malam. Bahkan kadang aku setiap mau tidur harus ada mama atau enggak om aku yang lainnya Nemenin. saking takutnya. Yang maksud dalam kategori takut tuh takut diapa-apain, soalnya kan udah ngefek ke kaki kemarin itu, takutnya malah lebih parah. Terus nelpon lah si om, ini kok masih ngikut ya, kenapa? Udah gak apa-apa, kamu tidur aja, nanti biar om yang dari sini. Pas dia emang udah hilang. Terus abis itu gak ada lagi sampai sekarang. Tapi yang dibilang sosok besar itu kan awalnya perempuan tuh katanya ya. Kok jadi ada sosok besar tuh maksudnya gimana ya? Sosok besar yang pertama dalam gudang itu dia gede tapi dia perempuan. Oh, terus dia kayak nyuruh anak buahnya gitu istilahnya. Yang maksudnya mas ini yang mana? Yang tadi yang ikuti yang bilang nempel itu. Yang nempel itu sosok gede perempuan. Tapi yang sosok gede lainnya ini atasannya yang perempuan itu tadi. Oh, istilahnya kayak dia ada apa ya? Memang kayak dunia gaib itu memang ada yang terbesar lagi pak ya, misalnya gitu pak ya. Maaf pak, saya lagi nggak fokus pak. Kebetulan lagi ini apa tadi sorry.
ada teman yang kecelakaan Oh, soalnya. Jadi sempat ngebalasin dulu. Oke. Lagi crash di ini, kecelakaan di Waru. Hmm. Jadi sedikit nge-follow up. Jadi saya nggak terlalu merhatikan. Ya, kalau yang saya perhatikan sih, yang pastinya sosok-sosok banyak banget yang pengen deket sama si Mbak nih. Banyak sekali. Entah itu dari yang baik sampai yang tak baik. Tapi kalau semua makhluk seperti itu sih rata-rata nggak ada baiknya ya. Iya, mau Takarannya mereka itu eh, se yang saya tahu itu, sebaik-baiknya mereka itu adalah sejahat-jahatnya manusia yang ada di dunia. Itu dari misalnya jin yang paling baik gitu ya kan, yang paling 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 baik itu adalah cerminan manusia yang paling paling jahat di hidupnya. tapi kenapa sih Pak kayak dia ini lebih kok dia ini seperti orang pilihan gitu ya kan? Kita sebutnya orang pilihan karena makhluk-makhluk yang di luar sana ini, yang di luar alam kita ini rata-rata melihat dia seperti pengen ikut aja. Itu kenapa kira-kira? Ya itu ketertarikan, ketertarikan mungkin dia suka suka itu karena mbaknya kan dari berapa kali cerita tadi hanya selalu berasumsi selama kamu gak ganggu saya nggak apa-apa. Oke. Jadi kita tahu nih gitu ya kan, kita Heeh. tahu, terus kita ngelihat gitu ya kan, ya udah selama kamu gak ganggu saya ya udah nggak apa-apa. Kalau asumsi dalam sebuah bahasa itu ya udah, kalau saya ngelihat mbaknya nih gitu kan, ya udah kalau kamu nggak ganggu nggak apa-apa, berarti si makhluk juga tahu kalau bahwasannya si mbak itu tahu keberadaannya dia. Nah jadi kalau sudah makhluk itu juga tahu bahwasannya manusia ini eh, bisa merasakan keberadaannya dia, berarti kan otomatis manusia tersebut orang yang bukan dari yang biasanya. Oh, seperti yang kemarin dibahas, seperti kayak kita ngobatin seseorang yang sedang kesurupan. Ya sama persis. Jadi sekecil apapun kita tahu tentang dunia tersebut, kita tertarik, Hmm. pasti biasanya tuh ada sesuatu yang tuh mbaknya yang jawab tuh, Udah denger tadi. yang ikut katanya Oh, mbaknya. Ikut. oh, Padahal meskipun ibarat kata gini, kita lagi ngumpul-ngumpul kayak gini, terus ada yang sakit, terus kok kayak kita ngerasa ini sakitnya nggak beres nih, kita coba urut-urut, pijit-pijit dan segala macam, biasanya itu nempelnya bukan di dia lagi, di kita, iya betul, pindah pindah penyakitnya. ya dengan sendirinya seperti itu. Cuman ya percaya nggak percaya, kembali percaya nggak percaya gitu ya kan, percaya nggak percaya orang-orang seperti itu ada, seperti mbaknya ada gitu ya kan. Eh, mau dibilang mau ditarik dari manapun garis benangnya, yang bisa ngelihat bisa merasakan banyak, orang lain belum tentu bisa. Mungkin bisa aja orang lain nganggapnya itu halusinasi gitu ya kan, well sih let's say gitu ya kan. Jadi ceritanya kita nggak bisa memaksakan orang untuk percaya dengan hal-hal tersebut ya kan. Betul. Orang mau percaya silahkan, nggak percaya monggo, karena kembali ke yang banyak selalu bilang sih ya tadi juga, yang Iya. selama nggak ganggu ya kan, ya Betul. udah gitu ya kan, ya udah gitu, ngalir aja udah sampai kesininya ya itu, akhirnya ngikut terus. Tapi paman sempat mau nutup, Mama yang minta ditutup. mama yang minta ditutup, tapi Mm-mm. paman bilang kalaupun ditutup nanti akan terbuka Buka lagi. Itu sama prinsipnya seperti amalan pak. Oke. Aman. Jadi sama prinsip seperti amalan. Jadi kita itu kayak lagi di ini, kita lagi ada di pantai nih, lagi ada di pantai. Terus kita punya sesuatu, ya kan? Kita simpan, kita tanam di dalam pasir pantai. Lama kelamaan dia akan tergerus sama air. Meskipun dia hilang saat itu, lama kelamaan dia akan tergerus air. Dia akan muncul lagi ke permukaan. Oke. Jadi sumpahnya cuma nutup sementara. Jadi nutup sementara. Jadi mau dibilang ya itu tinggal kembali ke orangnya aja lagi. Jadi mau
dianggap itu sebuah kelebihan. Dia bisa bantu orang, berarti kelebihan. Tapi kan bisa aja kayak istilahnya orang ini betul-betul mau ngebuang, udah mau inget-inget lagi gitu kan, bisa aja seperti apa ya. Bisa itu kembali ke diri, pribadi, apa ya, kembali ke diri pribadi. Tapi nggak gampang Pak. Jadi dalam Iya artian sih. itu mindsetkan kita itu tidak berpikiran yang negatif itu rada susah karena posisinya kan kita ini bergantung sama sisi negatif kita biasanya Pak. Betul. Kemana-mana ke suatu tempat yang kita pikirin itu bukan positifnya dulu, bukan enjoy happy-nya dulu Iya, Pak. betul. Pasti negatif. Pasti negatifnya dulu Heeh. gitu. Nah mungkin kita mau contoh aja gitu, malam bangun tengah malam gitu mau ke kamar mandi pasti mikir Ada apa? Nah, itu dia. banyak bisa baca pikiran saya kayaknya gitu ya. Banyak bisa baca pikiran saya gitu. Itu saya- Itu jadi itu yang biasanya ngerubah aura kita, jadi yang biasanya jadi positif itu berwarnanya cerah akhirnya meredup. Iya, betul. Meredup. Jadi kita tuh jadi termakan sama hawa tersebut, akhirnya seketika juga kita terkadang dibawa untuk merinding, kayak model ada angin masuk ke badan gitu ya kan. Itu sama seperti yang saya rasakan sekarang. Waduh. Selama kita podcast hantu-hantuan, waduh. Nggak enak banget Pak disebutnya hantu-hantuan Pak. Kalau Oh, saya iya. sih bilangnya lebih ke arah misteri. Oh iya. Misteri, Hantu, mistis hantu. gitu ya. Lebih suka yang kayak gitu Pak. Iya. Jangan dibilang ke hantu-hantuan gitu Oh, Pak. iya, kayak Ntar- mistis-mistisan. Karena kita udah nggak buka uka-uka lagi Oh, iya. Pak. Itu udah zaman kapan Itu gitu zaman ya kita kan. dulu Itu ya. zaman-zaman bahari gitu. Yang sekarang ya kalau saya sih lebih ke arah itu. Bahkan sampai misteri. sekarang mulai podcast ini kakiku dingin aja pikiran sudah aneh-aneh. Ya itu. Jadi mindset kan. Mungkin mbaknya sampai sekesininya mungkin karena punya pasangan itu Heeh. juga bisa Tapi bahkan pasangan bisa ngerubah positif Heeh. gitu loh. tapi Memang membawa. pasangannya awalnya ndak tahu kayak gitu, akhirnya ikut juga gitu, Pak. Iya. Tapi memang kayak gitu, Pak ya. Kalau kita berteman, Seperti bahasanya itu kita bisa karena terbiasa, Pak. oh, Iya. Kita bisa karena terbiasa, Bapak. aku baru ngemet bahasa itu. Iya. Oke. Hal yang kita lakukan berulang-ulang itu akan menjadi sebuah habit yang akan merubah jadi pola hidup kita, Pak. Oh iya. betul. Jadi gitu. Mungkin hal yang berulang-ulang mbaknya ketemu, bentar-bentar ketemu, bentar-bentar ketemu. Akhirnya dia udah mulai terbiasa. Terbiasa jadi habit. Sama Jadi ya seperti- udah biasa aja mau ketemu, ya udah mau ketemu silakan. Karena mungkin sekesininya mungkin mbaknya sampai saat ini mungkin belum bisa berkomunikasi. Oke. Lain halnya, lain ceritanya kalau mbaknya sampai bisa berkomunikasi Pak, itu akan jadi lebih serem. Kemungkinan besar juga tubuhnya dia nggak akan kuat. Kalau menurut saya pribadi, kalau dia bisa berkomunikasi, karena tidak semua orang bisa terjun langsung berkomunikasi dengan hal-hal gaib. Itu butuh Waktu yang lama. satu, butuh pelajaran yang tinggi. Dua, jadi nggak sembarangan. Karena mau belajar kayak gitu, tiba-tiba bisa itu luar biasa, Pak ya. Ya, jadi Karena ya itu butuh- kembalinya yang saya bilang itu Butuh tenaga mau juga, dibikin jadi kelebihan. Kita anggap jadi kelebihan. Dia bisa bantu orang. Syukur, alhamdulillah bisa jadi sesuatu hal yang baik. Tapi kalau tidak bisa kan memang alangkah lebih baik ditutup dan dibuang selamanya. Tapi kembali ke diri pribadinya. Pak ya. Kembali Itu merasa karena kuat atau tidak, kalau menurut saya sih itu tidak ada impact yang baik buat badan. Betul. Mm-mm. Tidak ada impact yang baik. Sebentar giliran ada orang ngerasa seperti ini, kita akhirnya kena gitu, energinya kita kena, connect di badan kita, yang sakit yang sembuh orang itu, yang sakit Ya, kita, sakit gitu. Iya, betul. bertukar. Jadi nggak ada impact buat badan kita, jadi nggak ada hal yang baik kita terima dari mereka sebenarnya. Amal jariah, Pak. Tapi untuk yang kayak gitu Pak, jangan pikir amal Iya. jariah dulu Pak. Mending Iya kita sih. mikir hidup dulu Iya, gitu ya bener kan. sih. Hidup dulu. Kalau hidup selalu kita sakit juga gitu ya kan, amal jariah kita banyak, oke lah gitu Iya, ya kan. betul. Tapi kan manusia ini kan lebih ke arah dunianya lebih besar ya. Saya sih bilang begitu. Istilahnya Dunianya itu lebih besar. kastanya manusia ini lebih tinggi lah daripada mereka, ya kan. Dan itu memang benar Pak. Manusia lebih kastanya memang lebih baik daripada mereka yang sudah berwujud yang macam-macam gitu loh. Dan mereka pun kalau menampakkan diri sebenarnya mereka sial, bukan
bukan suatu hal yang baik buat mereka untuk bisa dilihat sama manusia. Heeh. Apalagi manusia-manusia yang belum pernah sama sekali ibarat kata melihat, tiba-tiba melihat sama-sama sakit. Mm-mm. Itu sebenarnya mereka sakit, kita pun sakit, mereka sial, kita pun sial. Seperti itu. Kalau si mbaknya mungkin karena udah biasa, muncul lagi. Dia lagi gitu ya kan. Iya, betul. Dia lagi udah biasa gitu ya kan. Tapi ya itu kembali saya bilang karena mbaknya belum bisa tidak ada bisa berkomunikasi. Mungkin kalau mbaknya bisa berkomunikasi, mbaknya nggak akan seperti ini saat ini. Sama Mungkin kayak bisa lebih pasangannya. parah. Sama kayak pasangannya sudah terbiasa, kamu gini lagi. Iya, benar. Iya. Udah biasa. Tapi Lagi nongkrong, syukurnya gini lagi. sih pasangan bisa membawa sisi positif. Bisa mengerti juga, Pak. Benar. Itu yang diperlukan pasangan, Pak. Namanya chemistry, Pak. Heeh. Ya, jadi sudah kalau udah jadi satu gitu, Pak, wes Ya. Oke, dipadu padankan baik, Pak. oke lanjut. Ngenes sekali Anda, Pak, kalau membahas chemistry, Pak. Aduh. Mungkin langsung. Tapi memang jadi dia cerita pernah yang ketemu di gudang sampai kakinya bengkok, Pak. Kakinya bengkok dibawa ke tempat urut, kata tukang urutnya kalau ini diurut bisa patah. Dan akhirnya dikasih minum minyak, Makan minyak. dikasih makan minyak. Nah, kemungkinan apakah itu Ah. bintang sepertinya? Kalau itu saya nggak paham, Pak ya. Jadi kembali ke percaya dan tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Terkadang medis itu dengan non medis ini, ya kan? Itu nggak bisa disatuin, Pak. Iya, betul. Cerita mbaknya ini hampir persis sama dengan teman saya, Pak. Waktu itu dia pernah kayak ditabrak motor gitu. Terus tempurungnya itu selalu bengkak, Pak. Sampai akhirnya dia itu jalan menggunakan tongkat hingga 3 bulan, Pak. Oke. Tapi pada saat di ronsen itu tidak ada apa-apa dan dinyatakan sembuh dari rumah sakit, Pak. Padahal selalu bengkak. Padahal selalu bengkak dan tiap hari tidak bisa berjalan. Waduh. Akhirnya keputusan dari orang tuanya itu adalah memesan sebuah pisang emas untuk memaharkan sesuatu hal yang dimasukkan ke dalam badannya tersebut. Dia diobatin secara non medis, entah dimakan atau diminumkan sebuah minyak atau segala macam. Saya nggak paham waktu itu ceritanya seperti apa. Yang saya tahu setelah itu berangsur-angsur pulih dan dia memang udah pesen sebuah pisang emas untuk menangkal, katanya sih untuk mengeluarkan barang tersebut. Sama persis. Kalau mbaknya dibilang dibawa ke tukang urut, kalau dibilang nantinya patah, ya itu berarti sudah bersikap non medisnya. Itu tadi saya bilang kan juga apa yang kita terima dari mereka, meskipun mereka itu baik, sebenarnya tidak baik untuk badan kita. Betul. Dan juga harus dibuang. Semakin kita lama bergaul dengan mereka, setahu saya apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, apa yang kita tahu, mereka pun serap. Jadi itu nggak ada kebaikan untuk badan, Pak. Karena saya pernah dipesanin sama sahabat saya juga dulu, ya udah nggak usah dipanjangin, nggak usah diiniin gitu, nggak usah lama-lama ngikut, mending dibuang aja, nggak baik buat badanmu. Dia pernah berpesan seperti itu ke saya. Dulu ya kalau dibilang ada gitu ya kan, dada yang dada gitu. Iya. Jangan yang dada dicari-cari gitu ya. Itu yang nggak boleh gitu ya. Dulu gitu, dulu. Sekarang sih alhamdulillah udah mulai bisa berpikir yang positif. Jadi kalau ke suatu tempat yang mungkin orang bilang angker ya, rasa takut pasti ada satu. Betul. Tapi bagaimana kita memaintain diri kita untuk menjadi sesuatu yang positif, itu yang susah. Apalagi berpikiran positif di saat yang nggak enak sama sekali. Saat genting. Mau mikir Sering kali, Mbak. positif Sering kali susah. itu yang kita berkecamuk sama diri kita sendiri biasanya, Mbak. Kita mau nekan aura negatifnya itu, biasanya kita kalah dengan pikiran kita. Betul. Apalagi kalau sudah di tempat yang sepi, tinggal kita sendirian aja ya kan. Itu rasanya. Mau berusaha positif tapi nggak masuk akal. Iya. Gimana ya? Itu dia. Makanya dulu ada kan tayangan-tayangan kayak gitu, ditinggal di tempat sepi, disediain sama kamera. Kalau nggak kuat lambai tangan, dadah gitu. Yang di TV itu. Kayak di TV-TV gitu. Sama sudah persis.
ujung-ujungnya settingan. Wah. Waduh, disebut. Wah, Ujung-ujungnya settingan gitu ya kan. yang nonton serius. Oh, iya. Makanya buat teman-teman pendengar, ya mau percaya boleh, nggak percaya juga nggak apa-apa gitu ya Mbak ya. Yang penting Mbaknya udah menceritakan pengalaman Mbaknya gitu ya kan. Mungkin semua teman-teman pasti, saya yakin pasti punya pengalaman mistis, pasti punya pengalaman negatif dari kehidupannya gitu ya. Cuman mungkin tidak berani menyampaikan, tidak berani, mungkin takut nanti dianggap halu. Iya, awalnya juga dia bilang, Halu. aku takut mau cerita nanti dikira aku halu, dia bilang. Iya. Kalau ceritanya ke orang yang pas, nggak mungkin dianggap halu Mbak. Saya yakin itu. Kalau ceritanya sama orang yang ibarat kata gini, nggak ngerti sama sekali dengan hal-hal seperti itu, iya, apaan sih? Nggak ada kayak gitu, nggak percaya Iya, gitu ya kan. percaya, Tapi betul. kalau cerita sama orang yang mungkin pernah punya pengalaman hal yang sama dengan Mbaknya, mungkin oh iya, terus Mbak gimana? Nah, Ya. Makin berbagi gitu ya kan, berbagi sharing gitu ya kan. Terus cara ngatasinnya gimana sih Mbak gitu ya kan. Iya, Bisa betul. aja kita tanya gitu ya kan. Cara ngatasinnya pas lagi ketemu gitu, pas lagi ngelihat apa sih yang biasanya dipikirkan duluan supaya kita ini, nah itu sih bagaimana. Jadi ada kayak sesi tanya jawab seperti itu yang lebih. Iya betul. Tapi kayak kalau jadi orang kayak Lina nih kayak agak sulit Pak. Karena kalau di tongkrongan selalu bingung, apa sih hantu-hantu terus pasti kayak gitu, iya kan? Iya. Heeh. Nggak asik pasti dibilang kayak gitu. Padahal ya memang kita memang merasakan, cuman memang apa lingkungannya aja untuk kita cerita itu kurang pas mungkin ya kan. Makanya Iya, lingkungan kita yang kurang pas biasanya seperti itu. Jadi teman-teman yang bisa ngerasakan aura-aura kayak gitu terkadang dia dianggap sepele atau disampingkan atau disisihkan dari teman-teman yang biasanya, karena mungkin dianggap nggak asik kali ya. Iya, betul. Dan ntar macam-macam gitu. Aneh. Iya, dianggap Nongkrong. aneh gitu. nongkrong enak-enak, hantu lagi pasti kayak gitu kan. Apalagi hantunya muncul tiba-tiba. Iya. Ah. Karena apa, saya yakin juga untuk teman-teman yang kayak Mbaknya gini yang bisa ngeliat, mereka juga nggak mau sebenarnya Pak. Mm-mm. Betul. Mereka tuh nggak mau bisa punya kelebihan yang kayak gitu tuh, mereka juga saya yakin nggak mau gitu ya kan. Pastinya nolak juga. Cuman ya mau gimana gitu ya kan. Ya udah ibarat kata garis tangannya dia diberikan yang seperti itu sama Tuhan, ya mau gimana lagi ya kan. Udah Dijalanin dan dinikmatin aja gitu ya Iya, kan. betul. Bagaimana cara kita ngenakin hidup ini gitu ya kan. Tetap positif gitu, tidak membawa ya awas loh jangan ke sana ntar makan hantu. Iya, itu dia orang tua. Kalau kita orang-orang berdua yang ngerti ya kan, yang ngerti kayak gitu, terus akhirnya dia berstigma negatif sama teman-temannya yang ngucilkan dia gitu ya kan. Ya udah sana aja kamu, cari makan hantu gak aku tolongin. Wih, horor Pak. kejam. Wih, jadi kejam sekali Pak gitu ya kan. Tapi biasanya kalau tongkrong-tongkrong kayak gitu biasanya lagi rame-rame ada apa sih kamu hantu-hantu terus. Tapi kalau sudah sendirian biasanya ngechat pribadi tuh Pak, ngejapri Iya. Pak. Gimana kalau di badanku ada Kak? Pasti kayak gitu kan. Itu sudah. Kayak udah mau tahu tapi kepo gitu. Oke, ada lagi cerita atau itu aja? Sebenarnya kalau anu sih banyak Banyak. aja Mas. Cuman kadang mikirnya gini, kenapa harus aku di antara yang lainnya? Kadang mikirnya kayak gitu sih. Kan juga kadang badan ada rasa capeknya, mata juga capek. Udah banyak barang masuk tiba-tiba ngelihat juga bukan kita, kan rasanya jenuh sendiri, kadang jengkel juga. Sesekali deh Mbak, kalau dia tiba-tiba muncul bantuin kayak gitu kerjaan Wih. biar jadi lebih ringan gitu ya kan. Aduh, serem juga tapi Pak. Tahu dia Bukannya- muncul Bukannya ngebantuin Om beri malahan 3 permintaan. Pak Jin dong. nanti bukannya ngebantuin malah ngancurin. Gimana dong? Nah itu dia. Saya sih seumur-umur belum pernah, udah pernah sih ngalamin suatu benda yang dihampas gitu sama mereka. Udah pernah ngalamin, wes. Memang berdirinya itu dari ujung rambut Mbak sampai ke jempol sini. Jempol. Wes. Merindingnya. Iya itu kurang ajar kali itu gitu ya kan. Lagi asik-asik kerja gitu ya kan. Dudang di belakang. Padahal nggak ada orang, terus padahal taruhnya di meja gitu ya kan.
gitu, mau mikir dibilang positif disenggol dulu kucing, dulu. ini tempat kerja nggak ada kucingnya gitu ya kan. Bener. Waduh, rada horor jadinya. Mau percaya mau nanti dibilang itu paling ketiup angin. Angin dari mana? Itu besi yang jatuh, guys. Terus saya juga pernah kayak gitu Pak, kayak dulu saya kerja di toko elektronik gitu kan, nyari kotak-kotak seperti kotak kulkas, nyari di gudang tuh keliling-keliling nggak ketemu. Akhirnya dalam hati ngomong, coba kayak bantuin cariin, ini nggak ketemu, gue bilang. Sekali ya berapa detik dari itu langsung ada kardus jatuh, gue samperin, ternyata itu kardusnya. Jadi langsung merinding dari ujung kaki ke ujung kepala. Tapi dalam hati terima kasih ya, habis itu kabur lari ke bawah. Karena takutnya itu. Iya, karena istilahnya cuma ngomong dalam hati aja tuh dikasih gitu loh. Kita kan udah tahu, oke. Itu aja kali Pak ya. Sudah Iya, sudah sekitar lumayan juga kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Lina Lina. gitu ya kan. Terima kasih udah mampir di studio podcast kita ini ya kan. Iya. Bagi-bagi Studio. pengalaman lah ya kan, Iya. bagi-bagi pengalaman. Mm-mm. Ya, mungkin next bisa collab lagi gitu. Iya. Kita ceritakan hal-hal yang mungkin bisa sedikit lebih spesifik gitu ya Bapak Iya. ya. Siapa tahu ada cerita-cerita baru lagi. Lebih ya. spesifik itu mungkin Mbak, kalau di ruangan ini gimana? Iya. Tapi nanti ya Mbak ya, nanti itu Hmm. untuk nextnya aja gitu ya kan, nextnya aja biar kita bisa bagi-bagi cerita lah gitu ya kan. Tapi tadi sebelum kita mulai aku sudah nanya-nanya. Pak. Anda curang berarti Bapak, Anda curang. Tapi kita nanya nanti siapa tahu ada waktu lagi untuk kita ketemu. Ya, Offline record lah ya kan. Oke, iya. Boleh. Ya Oke. kembali lagi di Lagi Jawab Podcast. Buat teman-teman yang punya cerita juga bisa kirimkan ceritanya lewat Instagram kami di @lagijawabpodcast atau mau langsung ketemu kita seperti Mbak Lina dan Mbak Rita kemarin, boleh juga kita atur waktunya. Oke, mungkin itu aja Pak ya. Mungkin itu aja dulu. Terima kasih. Kita kembali lagi di Lagi Jauh Podcast. Semoga ada hikmahnya. Semoga ada hikmahnya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.